kita bilang itu krisis karena ketidakseimbangan antar sektor. Karena membangun masyarakat itu ternyata tidak boleh sektoral. Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Ganti pemimpin, ganti zaman, ganti pembangunan. Hari ini kita mendengar istilah pembangunan berkelanjutan. Saya tertarik untuk menggali lebih jauh tentang pembangunan manusia Indonesia. Bersama dengan kita ahli ilmu sosial, Profesor Paulus Wirotomo dari Universitas Indonesia. Selamat datang di podcast, Prof. Masih. Saya ingat waktu masih kecil, saya mendengar istilah repelita. Kita mendengar istilah repelita. Ya. Apakah repelita itu sebenarnya kalau kita bicara tentang pembangunan juga menyangkut pembangunan manusianya? Karena yang saya ingat repelita pembangunan ekonomi, tapi apakah ekonomi selalu berkaitan dengan pembangunan manusia? Iya. Baik. Nah, memang repelita itu sebetulnya waktu itu kita sangat memuji ya repelita karena kan rencana pembangunan 5 tahun ya. Kemudian ini berkait nanti dengan 5 tahun berikutnya. Sebetulnya itu sudah bagus ya. Tetapi, nah ini persoalan penekanan ya. Jadi ketika itu di bawah Presiden Soeharto, karena masa sebelumnya itu ada masalah ekonomi yang sangat besar, maka pada zaman Soeharto itu beliau kelihatannya sangat tancap gas di bidang ekonomi. Tetapi ternyata ideologi itu ya, ideologi pembangunan yang ya waktu itu memang sedang ideologi itu yaitu pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan Ekonomi. Iya, pertumbuhan kebanyakan pasti ekonomi ya, karena yang bisa dihitung begitu. Ya. Jadi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Itulah yang diambil oleh Orde Baru. Maka semua kekuatan diarahkan ke sana. Tapi ternyata terjadilah suatu krisis-krisis yang sebetulnya kita bilang itu krisis karena ketidakseimbangan antar sektor. Karena membangun masyarakat itu ternyata tidak boleh sektoral. Memang bahwa dunia ini bisa dibagi-bagi menjadi sektor, itu betul. Tapi bahwa kita terlalu bias kepada salah satu sektor atau salah dua sektor, yang lain itu dianggap sebagai pasukan yang di belakangnya Sektor aja. pendukung. Itu ternyata salah. Karena setelah itu banyak terjadi krisis-krisis walaupun pembangunannya sendiri dari segi kan tadi pertumbuhan itu bagus. Jadi bahkan selama 30 tahun Soeharto itu berhasil mempertahankan suatu angka pertumbuhan yang kalau nggak salah pokoknya di atas 6, 7 dan itu. Jadi tinggi sehingga banyak dipuji oleh dunia internasional ya. Sampai kita disebut sebagai tiger lah ya dan segala macam ya, pokoknya dapat banyak pujian. Tetapi nyatanya ada reformasi. Ya. Reformasi itu gerakan dari rakyat sebegitu besarnya sampai bisa membuat bahkan Soeharto aja harus turun. Berarti jelas itu ada kesalahan. Kesalahannya apa? Ya kesalahannya lalu muncul kritik bahwa ketika ekonomi itu digenjot terlalu besar, paling tidak hal yang sangat kritikal itu adalah satu keadaan masyarakatnya, yaitu dalam bentuk kemiskinan dan kesenjangan. Ya. Yang kedua alamnya, yaitu kehancuran alam. Ya, kita dulu seenaknya aja tebang pohon besar-besar lalu langsung diekspor, minyak langsung semua diekspor dan sebagainya. Nah, banyak krisis lain. Tapi misalnya itu dari masyarakat adalah pengangguran, kemiskinan yang besar. Sehingga muncullah gerakan masyarakat reformasi itu.
Ya. Nah, jadi itulah nasibnya dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Nah sekarang kita ingin mengoreksi itu sehingga sekarang dikatakan pertumbuhan yang baik. Yang baik itu artinya sambil tumbuh ya harus merata. Nah itu. Atau juga pembangunan yang sangat memperhatikan bumi, alam. Ya. Tidak merusak sehingga berkelanjutan. Jadi sampai masa anak cucu kita dia masih bisa bertahan. Artinya sebelum 98, pemahaman tentang pembangunan selalu berorientasi kepada pembangunan itu sendiri dengan pertumbuhan dengan resiko yang sebenarnya itu tadi nilai-nilai sosial, peradaban sosial yang bisa jadi dan alam ya. Apakah masyarakat modern atau hari ini mungkin ilmu sosial melihat itu menjadi sebuah model yang kayaknya nggak harus begitu deh gitu. Salah. Itu sudah pasti salah karena bukti menunjukkan secara global pun itu kritik bahwa pembangunan kita merusak alam itu sudah jelas, itu kritik di mana-mana. Makanya sampai dinamakan pembangunan yang berkelanjutan itu. Anak cucu kita pun harus kebagian, jangan sudah kehabisan nggak boleh. Jadi harus berlanjut bahkan meningkat ya begitu. Nah dari segi kemiskinan dan kesenjangan itu vital sekali. Kalau masyarakat tidak bisa mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, itu masyarakat itu pasti akan mengalami krisis yang terus-menerus bahkan bisa gagal. Memang pasti yang sangat maju adalah sektor ekonomi, sektor fisik ya, dan segala macam yang berbau-bau fisik. Yang terlihat. Iya, terlihat dan itu maju pesat. Tapi sektor-sektor yang lain, nah itu banyak tertinggalkan. Oleh karena itu, waktu itu, karena kita kan bicara tentang masyarakat sekarang ya terutama, keadaan masyarakat diperjuangkan oleh sektor yang namanya sektor sosial budaya. Tapi itu dimasukkan ke dalam sektor. Oh ini ada sektor ekonomi, yang lain-lain sektor. Oh ini sektor sosial budaya. Jadi dia hanya seperti satu sektor. Maka kita para sosiolog melihat, loh terlalu sempit dong. Kalau itu hanya sektor. Lagi pula sektor yang agak-agak ditinggalkan begitu. Jadi wah ini nggak benar. Termasuk ilmunya sebenarnya Prof ya? Ya ilmunya juga pasti otomatis agak ditinggalkan. Nah akhirnya saya dan teman-teman kan kita dari Departemen Sosiologi di Universitas Indonesia, kita menangkap bagaimana gerakan-gerakan secara global dan sebagainya. Lalu kita pikir begini, pembangunan itu tidak boleh sektoral. Tidak boleh. Karena kalau sektoral pasti akan ada kepincangan. Dan kepincangan itu pasti akan memakan korban. Gitu. Nah akhirnya kita tetap memperjuangkan pembangunan sosial. Tetapi jangan cuma pembangunan sosial sebagai sektor. Tetapi kita memperjuangkan pembangunan sosial. Society-nya. Masyarakat seluruhnya ini yang harus dibangun bersama. Jadi sektor sosial budaya itu tidak hanya seperti sektor tersendiri, tetapi bahkan di dalam pembangunan yang sosial itu perjuangannya atau cita-citanya adalah membangun kualitas kehidupan sosial budaya. Konsep pembangunan sosial ini apakah kemudian menjadi semacam catatan-catatan penting bagi presiden-presiden berikutnya, dan apakah kemudian universitas sebagai contoh memberikan ruang berpikir, ruang atau kesempatan dialog juga dengan pemerintah dalam membangun model itu? Ya jadi gini, kalau memang kita mau pembangunan itu lebih sosial, ya jadi tidak lagi pembangunan sosial karena kita teriak-teriak pembangunan sosial, sektor-sektor yang lain meninggalkan kita percuma. Jadi kita tarik ke atas pembangunannya sosial. Nah apa isinya? Maka kita para sosiolog mengatakan itu tidak bisa kalau tidak sosiologis.
Nah, gitu. Mengapa? Lah, kan yang akan dibangun masyarakatnya. Kita adalah ahli-ahli kemasyarakatan. Jadi indikatornya adalah elemen-elemen yang paling dasar dari kehidupan masyarakat. Satu, elemen struktural. Struktural itu adalah tatanan dari masyarakat itu sendiri. Misalnya masyarakat itu kan berjenjang ya, semua tahu tuh berjenjang. Pasti ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini adalah wujud dari satu struktur. Coba Anda bayangkan kalau struktur itu sangat tinggi, yang di bawah sangat jauh, pasti akan jelek. Mari kita buat kesenjangan itu lebih pendek. Kalau stratifikasinya atau itu tidak akan bisa hilang ya, pasti akan ada. Tapi lebih pendek sehingga antara kelas bawah dan atas menjadi lebih dekat, antar kelas juga bisa jaraknya tidak terlalu jauh. Misalnya begitu, strukturnya baik. Oke. Nah, kemudian kesananya walaupun kita berbeda-beda, itu juga tidak boleh terlalu berjauhan. Itu yang disebut segregasi. Jadi antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa, dengan masyarakat Minang, dengan masyarakat apa, itu harus ada satu kesetaraan, kedekatan, kesepakatan bahwa kita itu berpijak pada nilai-nilai yang sama, yaitu misalnya Pancasila. Itu penting. Nah, itulah yang namanya secara horizontal harus bagus, secara vertikal juga harus bagus. Itu adalah struktur. Secara sosiologis kita mengatakan pembangunan sosial satu harus secara struktural baik. Kedua, ini juga sangat dasar, yaitu kultur atau budaya. Loh, mengapa budaya begitu penting? Lah, sekarang manusia itu menjadi manusia di dalam suatu masyarakat itu adalah basicnya adalah budaya. Sistem nilainya, sistem kepercayaannya, adat istiadat itu kan dibangun terus ya. Sedemikian rupa supaya mereka tuh bisa hidup yang menurut mereka dengan baik. Itu adalah budaya. Jadi kalau budaya ini jelek, pasti masyarakat itu akan jelek. Contoh simpel aja. Ketika kita menyaksikan itu ya, pertandingan sepak bola dunia, ya, semua bangsa berkumpul di suatu tempat melihat pertandingan bola. Setelah selesai pertandingan, semua orang pulang, yang tinggal siapa? Katanya nih ya, saya juga gak ada di sana. Mengutin Nah, tinggallah orang-orang Jepang. Mereka tinggal di sana lalu mereka mengambili sampah-sampah sehingga bersih lagi baru mereka pulang. Itu namanya sistem nilai. Orang Jepang yakin bahwa nilai yang baik adalah kebersihan. Tanggung jawab misalnya kayak begitu ya. Ya. Yang ketiga adalah prosesual. Prosesual itu artinya dari proses sosial yang terjadi di setiap masyarakat, yaitu interaksi antara satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain, yang kecil-kecil sampai yang besar, sampai dengan negara, semua berinteraksi. Karena isi dari masyarakat adalah interaksi. Ya. Kalau proses adalah dinamika dari masyarakat sendiri. Jadi masyarakat itu tidak boleh ditekan habis-habisan oleh struktur sampai tidak bisa bergerak. Jadi ini kayak top bottom top gitu ya, kira-kira ya. Kalau struktur atas bawah. Oh, enggak boleh. Harus tiga-tiganya itu berkelindan menjadi satu. Tidak boleh terpisah-pisah juga, tapi juga bukan di atas dan di bawah atau yang satu struktur di sini proses, tidak. Itu harus menyatu. Karena apa? Ketiga-tiganya sangat penting, sama pentingnya. Struktur yang tidak baik juga akhirnya kacau, kultur yang tidak baik juga, proses juga. Karena apa? Bahwa masyarakat itu memiliki aspirasi untuk diperjuangkan dalam hidupnya. Nah, itu harus di dalam proses sosial itu dinegosiasikan dengan kelompok yang lain, termasuk dengan pemerintah melalui strukturnya, dan dengan kultur-kultur yang tidak baik harus ada negosiasi. Itu proses sosial. Makanya ketiganya harus berjalan baik. Satu contoh, zaman Soeharto,
secara struktural sangat kuat. Apa-apa dia pegang, ini kemajuan ekonomi dia capai dan segala macam. Tapi strukturalnya sangat, prosesualnya itu sangat jelek. Masyarakat nggak boleh begini, ini dilarang, itu ini semua dibatasi semuanya, sehingga masyarakat tidak bisa menyalurkan aspirasinya dan negosiasi tidak jalan. Akibatnya meledak menjadi reformasi itu. Nah, jadi menurut saya memang sudah betul sekali kalau kita mau membangun sosietal, indikatornya apakah struktur kita baik, kultur kita juga baik, proses sosial kita baik. Nah, ketiganya ini harus nanti dicarikan indikator-indikatornya secara statistik. Itu belum selesai sampai di sini. Baru saya mau tanya tuh, Prof. Yang mau saya tanya kemudian siapa leading sektor dari pengukuran tersebut, dan apakah katakanlah indeks-indeks itu di luar negeri kita sudah punya modelingnya, indeks kebahagiaan misalnya sudah dilakukan gitu ya. Tapi sekarang kembali lagi kepada teknis lapangan ya, siapa yang kemudian melakukan pengukuran indeks sekali. itu? Jadi begini ya, ketika pembangunan yang berbasis pertumbuhan itu menurun, maka orang sudah tidak percaya lagi dengan indeks pembangunan ekonomi, misalnya katakan yang begitu. Lalu harus apa? Wow, muncullah berbagai macam indeks. Ada yang indeks yang khusus melihat bagaimana perkembangan di dalam memelihara alam, ya, yang lebih kepada ekologi dan segala macam. Ada indeks yang lebih kepada gender supaya tidak lagi terjadi. Ada indeks macam-macam indeks. Nah, tapi kalau secara sosiologis, ya setidaknya saya bercita-cita nantinya juga akan ada indeks yang namanya pembangunan sosietal. Artinya apa? Kondisi struktural kita bagaimana? Bagaimana hukum dibangun, bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana yang seperti itu, kekuatan-kekuatan itu. Lalu kultural bagaimana nih? Kondisi sistem nilai manusia seperti apa ini? Lalu adat istiadat mereka bagaimana, norma-norma nilai dan sebagainya. Lalu prosesualnya bagaimana? Apakah masyarakat mendapat tempat untuk mengembangkan aspirasi mereka sebagai manusia? Kalau itu bisa diindekskan, menurut saya bagus sekali. Jadi kita bisa melihat secara global sebetulnya masyarakat mana sih yang paling bagus dari segi pembangunan yang sosietal tadi. Tahun ini pemudik yang kembali atau Ya. orang-orang daerah yang masuk ke kota besar, Jakarta katakanlah ya, Jakarta, ini menurun dari 20 sampai 27 ribu, sekarang jadi 15 ribu. Apa artinya itu bagi Prof? Memang ketika melihat itu banyak yang bergembira. Karena begini, pada masa-masa sebelumnya itu setiap lebaran orang pulang kampung baliknya bawa orang terus kayak begitu, dan samping itu juga banyak orang terus masuk dari terutama desa-desa di seluruh Indonesia. Tapi bukankah secara naluriah keinginan untuk masuk ke daerah yang lebih baik dalam tanda petik sebelum desa mereka berada itu menjadi sebuah hal yang normal karakter yang justru terjadi. Kan ada gula ada semut. Ya. Jadi semut selalu mendatangi gula. Nah, sekarang persoalannya begini. Mbok ya, itu bahasa Jawa. Mbok ya, gula itu disebarlah. Betul. Sehingga semut tidak perlu jauh-jauh pergi ke pusat gula tadi. Itu pasti akan menimbulkan seperti itu. Indikator ini bagus dong ya? 15 ribu ini bagus nih? Bagus, berarti sudah ada pemerataan. Tapi kita masih harus melihat itu disebabkan oleh apa. Ada yang bilang sekarang kan transportasi makin gampang. Jadi orang desa itu kalau mau cari tambahan uang bisa menjual apapun dari desanya ke kota, nginep semalam 2 malam 3 malam, nggak usah menjadi penduduk terus pindah karena tol makin gampang dan sebenarnya. Oke, mungkin karena itu. Tapi apakah masyarakat desa itu masih sangat-sangat miskin dan kesenjangan sampai itu belum terobati dengan baik. Oleh karena itu
angka ini sudah agak menggembirakan ke bahwa yang masuk Jakarta. Tetapi persoalan gini, seberapa banyak orang yang tidak masuk langsung ke Jakarta, tetapi masuk dulu ke kota-kota kecil Kota-kota penunjang. bawahnya, Ya. ya, sampai kota yang paling kecil di dekat desa. Itu sebetulnya ideal sekali. Mereka tidak jauh-jauh, tapi dapat nggak pekerjaan di kota kecil? Karena kota kecil juga oleh pemerintah lagi-lagi. Pemerintah kita sampai sekarang juga masih berorientasi pada pertumbuhan. Jadi kalau ada apa-apa itu pasti yang dinomorsatukan adalah Jakarta dan sekitarnya, yang disebut aglomerasi. Tapi kita mengharapkan begitu. Bahkan saya sangat mengharapkan dengan munculnya IKN, ibu kota yang baru. Mari kita benahi Jakarta. Tapi saya dengar pembenahan Jakarta itu apa? Mari kita genjot Jakarta menjadi kota pusat pertumbuhan, pembangunan kayak gitu. Loh, nanti dulu. Bagaimana peran kota-kota kecil? Nah, saya justru mengharap Jakarta yang bukan lagi ibu kota, dia bisa membantu bagaimana potensi-potensi itu disebarkan sampai ke desa, kota-kota kecil, menengah dan sebagainya, supaya kemerataan itu terjadi. Kalau ada orang kota yang dia punya desa, lalu saya pindah ke desa aja, berarti dia melihat ada gula di desanya. Karena memang sebenarnya gulanya bisa ada di desa. Bisa, hanya dulu orang desanya tidak bisa memanfaatkan. Ya. Karena ini ada orang yang punya modal dan sebagainya, dia pindah ke desa. Mengapa dia berani pindah ke desa? Katanya itu karena sekarang ada digitalisasi. Sehingga ketika mereka meninggalkan Jakarta, mereka menghubungi Jakarta itu udah enak banget. Sehingga dia bisa berdagang tanpa dia harus tinggal di Jakarta misalnya dan seterusnya. Ada. Tapi saya juga belum tahu data yang sesungguhnya berapa besar sih. Dan di desa-desa yang mana, dan orang kota yang kayak apa anak muda, apa ini dan sebagainya. Itu mari kita lihat. Tetapi itu adalah prosesual. Jadi lebih pada orang per orang, kelompok per kelompok mengambil inisiatif sendiri tanpa didukung oleh pemerintah loh. Berarti struktur itu belum berubah, tapi prosesual masyarakat sudah mikir sendiri. Nah itu bagus. Alangkah indahnya kalau secara struktural mungkin pemerintahan yang baru ini mendorong. Caranya bagaimana? Kalau itu memang bagus, struktur harus mendorong. Jadi struktur memberi tempat kepada proses supaya bisa berjalan dengan lebih baik. Lama-lama kultur kita akan membaik. Ya. Pembangunan sosial. Jadi Saya ingat sekarang. Baik, Prof, terima kasih banyak sudah hadir memberikan wawasan tentang manusia Indonesia 2045 PR kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah yang baru ya. Seharusnya dan melihat pembangunan dari berbagai sektor, bukan hanya satu sektor saja. Baik, demikian bincang-bincang kita dan mudah-mudahan ini memberikan wawasan kita yang lebih dalam tentang bagaimana membangun Indonesia yang lebih baik. Sampai kita bertemu di episode berikutnya, Anda bisa menyaksikan tayangan inspiratif kami lainnya di The iPlus dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.